atau repeatable. Di tahap yang ketiga, di situ kalian ternyata telah melakukan berulang kali untuk kasus-kasus yang serupa. Ya. Pada saat kasus-kasus serupa, otomatis kalian sudah pernah punya sistem yang serupa. Ya. Pada saat ada sistem yang serupa, maka kalian memungkinkan pada saat berdiskusi dengan baik sistem owner, sistem customer, maupun sistem user terutama, kalian bisa menunjukkan contoh-contoh aplikasi yang pernah kalian buat. Nah, pada saat seperti itu, sebenarnya artinya kalian sudah punya beberapa modul-modul. Terus modul-modul ini kalian tunjukkan untuk menjelaskan bagaimana gambaran sistem yang akan kalian buatkan untuk mereka. Jadi kliennya, ya. Klien di sini kan ada sistem owner, sistem user, dan sistem customer. Hingga kalian bisa menunjukkan, oh nanti modelnya akan seperti ini. Tapi memang model yang ditunjukkan ini adalah yang pernah kalian buat. Selanjutnya, tailor, jadi dijahitkan. Ya, dijahitkan seperti apa yang mereka butuhkan. Ya. Nah ini yang design by prototyping. Nah, di saat ini kalian belajarnya adalah yang pertama, design by specification. Ya, karena asumsinya kalian belum punya sistem sebelumnya. Ya. Jadi nggak punya pengalaman membuat sistemnya. Alias pada saat kalau di capability maturity model, kalian masih tahapan di inisial. Ya. Ini pada saat design by specification, kalian akan kembali ke analisa kebutuhan fungsional. Ya. Pada saat dianalisa kebutuhan fungsional, maka kembali ke gambar ini kalau di bukunya, ya, yang jadi rujukan utama. Ya. Ini kalian akan melihat bahwa ada 3, ya saya tambahi agar pointernya bisa lebih besar. Ya. Ya. Pada saat yang di sini, kalian akan melihat yang 3 hal ini di kebutuhan fungsional. Ada yang terkait sama proses, ada yang terkait sama data, dan ada yang terkait sama interface. Ya. Di dalam kebutuhan fungsional 3 hal ini. Ya. Pada saat bilang interface itu bukan hanya yang tampil di dalam display, tetapi juga interface di dalam reporting. Ya. 2 interface ini yang utama, tetapi kadangkala kalian akan menjumpai ada interface yang lainnya yang menghubungkan antara data dan proses. Ya, pada saat kalian merancang sistem, maka mau tidak mau akan berhubungan dengan 3 elemen di dalam analisa kebutuhan fungsional ini. Ya. Dan yang pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar sama Bu Putin kalau nggak salah terkait sama pendekatan datanya. Ya. Jadi kalian belajar mengenai ERD. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana merancang yang terkait sama proses bisnis. Bagaimana pemodelannya. Ya. Kalau sebenarnya untuk membangun sistem ini kalian juga sudah belajar ada beberapa metodologi, dan metodologi ini pun sebenarnya terus berkembang, bahkan ada yang kalian nanti mengenal, ada metodologi Scrum, ada metodologi Agile, System Development, dan seterusnya ya, sebenarnya. Tetapi pada saat pembahasan, karena sistem user, customer, dan owner itu sudah familiar dengan aliran data dan hubungan antar data, maka
akhirnya bagian-bagian yang kami ajar di sini masih banyak digunakan untuk berkomunikasi antara sistem developer dengan sistem kliennya. Ya, 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 saya menggunakan kata sistem stakeholder ini saya tanya ya. Misalnya di dalam sistem perpustakaan misalnya. Di dalam sistem perpustakaan saya tanya ke kalian, siapa yang menjadi sistem owner? Yang menjadi sistem owner siapa? Ya, ya udah saya tarik lebih ke awal lagi. Tahu bedanya sistem owner, sistem user, dan sistem customer? Insya Allah. Ya. Untuk sistem user sendiri itu sistem yang menggunakan sistemnya. Kalau misalnya yang owner itu yang mempunyai kendali untuk melakukan apapun yang ada di sistem. Terus yang kalau sistem apa tadi? Customer ya, Customer. Ya. Customer itu yang menggunakan, user itu yang apa? Sebagai menjembatani sistem owner kepada sistem customer. Seperti itu mungkin. Ya. Saya perjelas kembali. Ya. Pada saat kalian menghadapi sebuah sistem, termasuk di sistem informasi, sistem owner ini yang mempunyai kepentingan utama di dalam sistem. Ya. Karena dia yang mengambil keputusan penting di dalam sistem. Ya. Jadi jawaban kalian ini benar. Ya. Jadi untuk mengukurnya adalah di sistem perpustakaan kita akan bertanya siapa yang akan mendapatkan laporan. Ya, siapa yang akan mendapatkan laporan dari sistem ini? Kalau misalnya yang mendapatkan laporan adalah pengelola perpustakaan itu sendiri. Ya, jadi pengelola perpustakaan ini ternyata memang dia yang memiliki perpustakaan ya. Maka sistem ownernya ya pengelola perpustakaan tersebut. Ya. Dia bisa saja merangkap sebagai sistem owner sekaligus sebagai sistem user. Ya. Selanjutnya, sistem user adalah yang melaksanakan keputusan yang dibuat oleh sistem owner. Ya. Jadi yang melaksanakannya. Jadi pada saat kalau bilang sistem informasi, sistem owner berkepentingan terkait sama, ini nanti sistemnya harusnya memberikan informasi apa saja. Sistem owner menyampaikan itu. Terus selanjutnya kita akan berdiskusi dengan sistem user untuk menghasilkan informasi itu, data apa saja yang Anda perlukan. Nanti saya perlu data-data seperti ini. Terus nanti proses-proses apa saja yang akan Anda lakukan. Proses bisnisnya adalah seperti ini. Ini yang kalian rekap pada saat dianalisa kebutuhan. Ya. Jadi pada saat requirement analysis kalian merekap itu. Terus selanjutnya, apakah ada informasi tambahan yang Anda perlukan untuk memudahkan pada saat Anda memberikan laporan kepada sistem owner? Ya, bisa jadi ada. Ya. Jadi pada saat diproses kalian harus ingat di dalam sistem informasi itu ada data diproses menjadi informasi. Data itu bisa diperoleh dari aktor, ya, atau yang menginputkan data ke dalam sistem, tapi bisa juga data itu dipanggil dari basis data. Ya. Demikian juga informasi yang dihasilkan oleh proses. Informasi yang dihasilkan oleh proses itu bisa jadi informasi ini nanti disimpan ke dalam data, basis data, tapi bisa juga informasi ini dikirimkan kepada aktor. Jadi aktor ini yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi dari
sistem. Ya, kalau yang tadi aktor juga yang menginputkan data ke sistem, ini aktor. Demikian juga aktor yang dia mendapatkan informasi dari sistem. Ya. Sehingga sistem owner pasti di dalam menggambarkan sistem, ya, sistem owner ini pasti akan menjadi aktor yang mendapatkan informasi. Ya, ini pasti. Tapi kadangkala dia juga memberikan data ke sistem. Jadi karena dia yang mengambil keputusan, kadangkala ada oh ini ada data-data yang terkait sama keputusan dari sistem owner, maka sistem owner mendapatkan dia harus memberikan input ke sistemnya. Ya, jadi yang pasti sistem owner ini dia menjadi aktor yang mendapatkan informasi. Itu pasti. Tetapi ada kemungkinan dia memberikan input ke sistemnya. Jadi pada saat memberikan input nggak selalu ada, ya nggak selalu. Kadang-kala ada sistem yang kita bangun ternyata sistem ownernya hanya mendapatkan report saja. Jadi membuka sistem untuk oh laporan bulan ini apa ya? Oh laporan keuangannya bagaimana ya dan seterusnya. Sebaliknya di sistem user ini adalah yang lebih banyak mengoperasikan sistemnya. Ya. Dia yang nanti mengentrikan data. Dia juga nanti oh ada kemungkinan pada saat sistem owner membutuhkan laporan, maka dia melihat laporan-laporan yang sifatnya detail untuk melakukan mana yang akan direkap sehingga memudahkan pada saat dilaporkan kepada sistem owner. Sedangkan sistem customer ini adalah yang terkena dampak dari keputusan. Jadi keputusan yang dibuat oleh sistem owner. Pada saat sistem owner menetapkan, oh ini nanti sistem yang dikembangkan seperti apa, karena scoping, lingkup dari sistem informasi itu yang menetapkan sebenarnya sistem owner. Ya. Walaupun sistem user meminta banyak sekali kebutuhan, tetapi kebutuhan-kebutuhan itu bisa dipangkas oleh sistem owner. Ya. Nah, jadi sistem customer ini yang terkena dampak. Nah, saya kembali ke perpustakaan. Sehingga pada saat yang di sistem owner ini adalah pengelola perpustakaan bisa jadi atau pemilik perpustakaan. Pada saat kalau bilang sistem user, oh berarti dia adalah orang yang bekerja di dalam perpustakaan itu. Dia pada saat oh ada buku datang, dia harus menginputkannya. Jadi pada saat oh ini ada buku baru yang dibelikan oleh sistem owner, dia yang menginputkannya. Pada saat ada yang melakukan peminjaman atau pendaftaran sebagai ya anggota perpustakaan itu, maka sistem user ini yang berkepentingan. Ya. Selanjutnya, karena kondisi seperti ini, akhirnya kita akan paham, oh member ini bisa jadi dia tidak berurusan langsung dengan sistemnya. Tetapi dia harus memberikan informasi atau data kepada sistem user. Ya. Maka member ini akan menjadi sistem customer. Nah, ini yang tidak berurusan langsung dengan sistemnya. Tapi bisa jadi member ini ternyata karena data-data ini sifatnya adalah pribadi, maka sistem customer yaitu member ini dia harus menginputkan ke dalam sistemnya. Ya. Jadi pada saat seperti ini maka sistem customer kadangkala pun dia menjadi sistem user. Ya, kadangkala dia menjadi sistem user, tapi posisi dia sebenarnya sistem customer. Dia terkena dampak dan dampaknya di sini adalah dia harus mengentrikan data-data yang sifat pribadi tadi. Ya, pada saat kalau di bank serupa ya di bank kalau kalian oh ini teller customer service ini sistem usernya karena pada saat kalian membuka rekening kalian nggak bisa memasukkan datanya sendiri dulu ya saya bilang dulu karena pada saat oh data kalian harus mengisi form selanjutnya
Selanjutnya form itu diambil oleh customer service untuk dientrikan ke dalam sistem. Jadi CS-nya sistem user, nasabah sistem customer. Tetapi sekarang ternyata pada saat berkembang mengenai perbankan yang menggunakan konsep digital banking, maka nasabah yang sebagai sistem customer ternyata dia terlibat untuk mengentrikan. Ini gambarannya. Apakah sistem customer selalu member, nasabah, dan seterusnya? Enggak, ya. Pada saat di perusahaan kadangkala yang namanya supplier juga menjadi sistem customer. Ya. Nanti yang namanya outsourcing atau subkontraktor, yaitu mitra usaha, itu menjadi sistem customer. Karena mereka tidak bisa berhubungan langsung dengan sistem, tetapi mereka mempunyai kepentingan dan terkena dampak pada saat ada sistem tersebut. Ya. Kenapa saya merefresh itu? Untuk memudahkan kalian pada saat membangun sistem yang di sini yang dengan pendekatan proses. Ya, kembali ke sini. Kembali ke modul. Pada saat kita di tahapan desain sistem, kita harus sadari pada saat kita melakukan desain, itu harus sesuai dengan hasil dari yang sebelumnya, yaitu tahapan analisis. Di tahapan analisis, ada 3 hal yang masuk. Yang pertama adalah analisa atau analisis kebutuhan. Ini yang penting. Di analisis kebutuhan ada 2 kebutuhan yang muncul, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Pada saat bilang kebutuhan fungsional, artinya adalah pada saat kebutuhan fungsional ini tidak dipenuhi, maka sistemnya tidak akan berfungsi seperti yang diharapkan. Ya. Jadi kalau ada fungsi yang belum terpenuhi, maka sistemnya tidak bisa berfungsi seperti yang diharapkan dalam lingkup. Berbeda dengan yang non-fungsional. Pada saat non-fungsional, kalaupun gagal terpenuhi, maka sistem masih berfungsi. Masih berfungsi. Karena pada saat bilang non-fungsional, ini misalnya pada saat menyusun interface ternyata terlalu ramai. Jadi yang diinputkan terlalu banyak dan posisinya tidak beraturan. Sehingga pada saat sistem user ingin menginputkan, seringkali mengalami kesalahan. Ya. Ini yang kalian pelajari pada saat dianalisa permasalahan terkait sama pieces framework-nya. Pada saat menggunakan pieces framework, kalian akan menjumpai beberapa di antaranya adalah terkait sama kebutuhan yang non-fungsional. Ya, saya kembali ke sini. Selain analisa kebutuhan, yang kebutuhan fungsional dan non-fungsional, di sini kalian juga harus memahami terkait sama analisa masalah. Karena pada saat menjelaskan mengenai analisa masalah, kalian akan menjumpai ada beberapa yang sifatnya urgent, beberapa sifatnya important, beberapa important dan urgent. Jadi yang urgent itu artinya mendesak, important. Jadi ada yang mendesak harus segera, tetapi nggak terlalu penting. Tapi ada yang penting, tapi tidak mendesak. Tapi ada juga yang sudah penting, mendesak juga. Maka mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, muncul skala prioritas di dalam analisa masalah. Selanjutnya kalian mengenal ada analisa keputusan. Ya, pada saat dianalisa keputusan, ini kalian akhirnya akan tahu mana yang akan dipilih pada saat ada beberapa opsi solusi. Ya, di sini kalau kalian baca kembali, kalian akan dihadapkan kalau ada beberapa solusi, maka kalian menetapkan, ini saya menggunakan beberapa kriteria, misalnya kriteria teknik, kriteria biaya, kriteria acceptability-nya. Jadi kemudahan pada saat diterima oleh stakeholder yang ada di dalam perusahaan,
dan seterusnya. Jadi kriterianya bisa beragam. Ya. Dari kriteria itu terus di scoring untuk masing-masing solusi. Setelah di scoring, terus tinggal dikalikan dengan bobot di masing-masing kriteria. Maka muncul keluar total skor dari masing-masing solusi. Dan biasanya akan dipilih yang mana. Cuma pada saat dianalisa masalah, analisa keputusan ini, kadangkala kalian tidak terlalu banyak diajarkan. Karena concernnya adalah terkait pada saat kalau kalian skripsi, misalnya menggunakan pengembangan sistem informasi. Tahapan analisa keputusan ini tidak ada. Berbeda pada saat kalau kalian misalnya menjadi staf IT di perusahaan. Pada saat di staf IT di perusahaan, akhirnya kalian harus memikirkan, ini ada beberapa solusi. Ada solusi yang dikembangkan sendiri, yang dikembangkan oleh tim IT. Ada solusi yang kita tinggal beli dan langsung dipasang. Tapi juga ada solusi yang sebenarnya kita meng-hire konsultan untuk mengembangkan sistem yang kita perlukan. Ya. Pada saat seperti itu bisa jadi kita akan muncul ada beberapa alternatif solusi. Mana yang kira-kira lebih baik. Ya. Nah, dari 3 analisis tadi, jadi analisis kebutuhan, analisis masalah, dan analisis keputusan, ini akhirnya kita bisa menetapkan scope lagi. Jadi yang di penetapan lingkup itu biasanya dijelaskan pada saat di tahapan awal, di planning. Ya. Di tahapan awal, di planning. Sebelum melakukan analisis. Ya. Di tahapan planning, itu kalian melakukan preliminary investigation atau pengamatan pendahuluan. Selanjutnya kalian menetapkan scope, lingkup. Setelah menetapkan lingkup baru kalian masuk analisis. Di tahapan analisis ada kemungkinan revisi lingkup. Demikian juga pada saat di desain. Ada kemungkinan revisi lingkup. Pada saat implementasi pun nanti ada kemungkinan revisi lingkupnya. Karena sifatnya walaupun metodologi yang kalian pergunakan adalah waterfall, tetap memungkinkan bahwa ada feedback kembali. Ya, umpan balik. Selanjutnya di desain sistem ini ada 2 tahapan, yaitu conceptual design dan physical design. Ya. Conceptual design ini ada 2 yang tadi, yaitu bisa by specification, bisa by prototyping. Ya. Cuma yang kita pelajari adalah yang by specification. Ya. Kalau by prototyping itu sebenarnya tinggal nunjukkan ya modul-modul itu tunjukkan mau yang ini atau yang ini, yang seperti ini atau yang seperti ini, dan seterusnya. Karena punya beberapa alternatif modul yang sudah dimiliki, maka bisa ditunjukkan di situ. Ya. Di pertemuan sebelumnya, pada saat di conceptual design, itu kalian diajarkan cara membangun IRD. Ya. Conceptual design membangun IRD-nya. Selanjutnya, di physical design kalian membangun basis datanya. Ya, secara fisik basis datanya seperti apa. Maka kalian diperlukan untuk menunjukkan bagaimana IRD yang di dalam model konsepnya dengan yang ada di dalam basis data yang dibangun. Sama enggak? Harus sama ya. Pak, kalau misalnya berubah dari IRD-nya boleh. Nah, kalau berubah dari IRD-nya maka IRD-nya yang harus diperbaiki. Tapi bisa jadi IRD-nya ternyata sudah baik, basis datanya masih kurang baik, ya udah, maka proses verifikasinya adalah perbaiki basis datanya menyesuaikan bangunan IRD yang telah dibuat. Selanjutnya dari IRD itu kalian mungkin sudah mengenal ada istilah query, jadi menggabungkan beberapa tabel di dalam basis data untuk mendapatkan informasi yang menggabungkan tabel-tabel tadi. Ya. Selanjutnya setelah itu kita kembali ke yang di sini. Pada saat diproses pun sama. Ya. Pada saat kita mendesain proses, pas conceptual design berarti kita membuat
data flow diagram utamanya. Ya. Selain data flow diagram, ini kalian nanti akan belajar ada dokumen flow diagram, karena yang lebih awal sebenarnya adalah menggunakan dokumen flow diagram. Ya. Jadi dulu sebelum bahasa pemrograman itu berkembang sampai ke entity oriented, ya, atau kadang juga dikenal dengan database programming. Sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatannya adalah dokumen flow diagram. Tetapi selanjutnya pada saat berkembang pemrograman yang berbasis data, maka akhirnya mau tidak mau data flow diagram relatif lebih efektif, ya, relatif lebih efektif pada saat menjelaskan bagaimana aliran data untuk menghindarkan permasalahan integritas data. Ya, kalau datanya tersimpan secara redundan atau ada permasalahan-permasalahan normalisasi yang kalian sudah pelajari, itu kalian akan tahu, oh ini akan terhindarkan pada saat menggunakan menggunakan data flow diagram. Ya. Ya, kita pada saat masuk ke physical design, di situ sebenarnya kalian akan dari data flow diagram itu dikembangkan aplikasinya. Ya, jadi kembangkan aplikasinya. Ada aplikasinya yang dikembangkan secara modular, jadi dikembangkan misalnya per subsistem. Selanjutnya digabungkan, diintegrasikan antar subsistem ini. Ya, kalau kalian kembali ke gambar metodologi pengembangan sistem, misalnya yang gunakan V-model di dalam sistem engineering, kalian akan menjumpai di situ ada unit test, terus selanjutnya setelah unit test ada modular test, setelah modular test ada yang berikutnya sistem atau integration test, terus ada yang berikutnya dan seterusnya. Pengujiannya ada beberapa tahap, dari yang unit terkecil terus diintegrasikan ke yang lebih besar, diintegrasikan yang lebih besar lagi, diintegrasikan yang lebih besar lagi untuk mengujinya apakah sistemnya sudah baik atau belum. Ya. Ya, gambarannya seperti itu sebenarnya. Selain proses modeling, data modeling, kalian juga akan mengenal ada object modeling, karena pemrograman berkembang dengan adanya yang namanya pemrograman berorientasi objek, object oriented programming, ya, berkembang di situ. Tapi selanjutnya sekarang bagaimana dengan Python, ya, Python? Kalian ternyata menjumpai berubah lagi. Enggak, nanti kalian akan menjumpai bahwa pada saat penanganan data itu kalian akan menjumpai bagaimana kita menyerap data yang sifatnya berantakan, ya, messy data, ya. Karena data yang ada itu sebenarnya tersebar, ada di dalam data lake atau tersebar di cloud, di awan, jadi di internet itu ada banyak sekali data. Kita ingin menyerapnya. Pada saat ingin menyerapnya, kita tahu bahwa oh datanya ini kacau. Ya. Tipe datanya berbeda, data ini tidak selalu tekstual dan sebagainya. Ya, ada permasalahan messy data di sana. Pada saat seperti itu, kalian akan menjumpai bahwa penanganannya tidak mutlak menggunakan basis data. Ya. Nanti kalian akan mengenal ada istilah data mart. Ya. Tidak menggunakan basis data secara terstruktur. Ya. Kalau sekarang kita akan belajar yang datanya terstruktur, makanya kalian belajar ERD, terus kalian belajar query, terus selanjutnya kalau kalian lanjutkan dari query ini kalian akan mengenal ada istilah structure query language. Ya. Pada saat kalau kalian menggunakan akses, kalian akan dikenalkan. Jadi pada saat mendesain, kalian akan menjumpai ada selain design view, kalian juga bisa memilih, oh ini pada saat SQL view. Nggak tahu, oh pada saat kalau menggunakan bahasa di SQL itu susunannya seperti apa pada saat menggabungkan antar beberapa tabel di dalam query. Ya. Tetapi yang sekarang
nggak hanya itu, kalian juga akan mengenal ada istilah NoSQL. Jadi NoSQL, kenapa? Soalnya datanya messy, jadi benar kondisi data-data yang berantakan itu bisa dipadukan. Jadi hubungan-hubungan antar data yang berantakan itu karena sifat-sifat kemiripan tertentu maka bisa dipadukan. Ya, simpel kayak gini ya. Pada saat kalau kalian mengetikkan di Google, ya, mengetikkan satu kata, ternyata Google juga selain menunjukkan yang halaman-halamannya juga menunjukkan oh ini ada gambar-gambar yang relevan dengan kata yang kalian masukkan. Ya. Kadangkala juga di dalam gambar itu kalian juga ditunjukkan, oh ini ada video di dalam YouTube yang mempunyai hubungan dekat dengan data yang kalian entrykan di dalam browser. Ya. Nah, ini yang kalian jumpai sekarang ya. Jadi kalian bisa membayangkan akan kalian menjadi tantangan kalian setelah lulus. Ya. Di IRD kalian berkepentingan dengan tingkatan antara data, informasi, sama knowledge. Ya. Cuma pada saat pengembangan sistem informasi kalian baru dijelaskan hubungan antara data dan informasi. Tapi nanti pada saat masuk ke perkuliahan analisis data, kalian akan berhubungan dengan knowledge-nya sebenarnya. Karena pattern yang ada di dalam informasi ini akan dipergunakan untuk mengetahui ya, knowledge-nya apa, insight-nya apa. Sedangkan yang sekarang kita akan berurusan dengan dua hal ini. Ada proses bisnis, ada transaksi bisnis. Kalau proses bisnis ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh sistem user. Jadi sistem user akan melakukan aktivitas ini. Pada saat bilang di sistem informasi proses bisnis ini berarti berkaitan dengan ada data yang diserap dan ada informasi yang dihasilkan. Sedangkan yang berikutnya transaksi bisnis ini adalah kejadian. Jadi pada saat bilang kejadian artinya transaksi bisnis ini bisa men-trigger adanya proses bisnis. Tapi bisa juga proses bisnis ini akan diakhiri oleh transaksi bisnis. Contohnya, pada saat ada peminjam perpustakaan mengembalikan buku. Ya, jadi, oh ini buku dikembalikan. Pada saat dikembalikan, oh ini ada transaksi sebenarnya. Oh ada buku diterima oleh sistem user. Maka sistem user harus melakukan proses bisnis. Dia harus mengentrikan buku apa yang telah dikembalikan oleh peminjam. Pustakawan yang meminjam. Oh, dikembalikan. Ya udah, dia akan mengentrikan. Oh, ini sudah dikembalikan. Selanjutnya dia harus memeriksa apakah ada jaminan yang diberikan oleh peminjam untuk proses meminjam sebelumnya. Nah, kalau misalnya oh dia ninggal KTM, ya sudah, berarti apakah ada tanggungan yang masih belum dikembalikan oleh peminjam? Oh, enggak ada. Semua tanggungan sudah dikembalikan. Ini adalah pinjaman yang terakhirnya. Maka, oh ini KTM harus dikembalikan. Nah, ini ada transaksi, KTM dikembalikan kepada peminjam. Nah, ini yang disebut, oh ada transaksi bisnis, ada proses bisnis. Ya, ya kalian akan paham bahwa kadangkala di sini transaksi bisnis itu perlu disampaikan secara jelas, tapi kadangkala transaksi bisnis tidak disampaikan secara jelas karena dia include di dalam proses bisnisnya. Ya. Jadi pada saat pengembangan model dengan pendekatan proses, seringkali transaksi bisnis itu tidak terlihat. Ya. Sekarang kita lihat konsep dekomposisi. Ini ya, kemungkinan kalian sudah pernah melihat pada saat perkuliahan pemodelan sistem ya, karena memang
sebelumnya saya membangun yang di pemodelan konsep pemodelan sistem, itu saya tunjukkan bagaimana konsep dekomposisi di dalam sistem informasi. Pada saat di sini kalian akan melihat ada function di dalam super system, jadi sistem yang lebih besar, itu di breakdown menjadi beberapa function di dalam sistem yang lebih kecil. Dan fungsinya ini tidak selalu serial seperti ini, tidak selalu serial seperti ini. Terus function 2 pun demikian. Kalau kalian lihat bahwa oh ternyata bisa didekomposisi menjadi beberapa sub function yang ada di dalam subsistemnya. Jadi function 2 ini di breakdown menjadi 21, 22 dan 23. Tetapi pada saat kalau kalian lihat kayak gini, nanti kalian akan tahu bahwa input yang ada di jadi pada saat kalau input yang ada di super system, jadi yang ada di sini harus ada di dalam sistemnya. Jadi di anaknya. Outputnya pun demikian. Cuma outputnya ini posisinya di mana? Outputnya bisa jadi itu keluaran dari function 3, tapi bisa juga oh ternyata keluaran di function 1. Nanti akan saya jelaskan di bagian akhir di modul ini ya. Untuk mudahnya nanti ada beberapa contoh. Ya. Selain menggunakan gambaran tadi, kalian akan mengetahui bahwa di komposisi di beberapa buku referensi ada yang menggunakan model seperti ini. Hingga kalau kalian lihat seperti ini, maka tas 11 jadi yang 111, 112, 113 dia ada di dalam subsistem 11. Ya. Jadi tas ini masuk ke dalam aktivitas 11. Aktivitas 11 masuk ke dalam function 1. Function 1 masuk ke dalam sistem 0. Ya. Function 2 pun dia punya activity 21 dan activity 22. Di activity 21 ada task 211, 212, 213, 214. Ya. Jumlahnya tasnya beda-beda. Pak, apakah kalau kayak gini harus ada 2? Jadi kalau misalnya saya nambah lagi function 3, apakah juga harus ada activity 31 dan 32? Tidak, ini bebas ya sebenarnya. Ya. Kalau nanti di IDF kalian akan jumpai bahwa disarankan antara 3 sampai 6 ya. 3 sampai 6. Kalau lebih dari 6 hendaknya dipecah. Ya, hendaknya dipecah. Ya. Itu saran ya, ada kata saran bukan keharusan ya. Ya. Ya, ini dikomposisi yang menggunakan pohon hierarki. Ya. Boleh menggunakan ini. Ya. Yang bagian seperti ini dikomposisi untuk menjelaskan yang gambaran 3 hal yang tadi. Jadi pada saat kalau kalian lihat gambar yang sebelumnya, yang ini, yang pertama, kedua, dan ketiga sebenarnya dapat dijelaskan dengan gambar yang seperti ini. Ya. Nah, kalau kalian lihat di parent, di induknya, fungsi ini itu dibesarkan menjadi yang gambar yang di sini. Terus kalian lihat lagi, oh gambar yang fungsi, subfungsi yang ini juga digambarkan lebih besar atau lebih detail ya jelasnya. Ini pun gambar yang sama. Ya. Kalau kalian lihat yang di sini, ini contoh yang IDF. Nanti kalian belajar IDF 0 itu kalian gunakan ini. Ya. Jadi gunakan bagian yang seperti ini. Kalau di IDF 0 bentuknya harus dari kiri atas dan terakhir harus di kanan bawah. Ya. Gambarnya disarankan bentuknya seperti ini untuk menunjukkan tidak ada simbol record. Ya. Recordnya itu nanti akan diketahui setiap di aliran. Ya, nanti berbeda pada saat kalau yang gunakan metode lainnya. Gambar ini yang saya pergunakan untuk menjelaskan di konsep pemodelan sistem. Ya. Kalau kalian perhatikan,
Pengembangan sistem ini awali dengan overview diagram atau konteks diagram, selanjutnya kalian mengembangkan decomposisi tree. Nah, terus selanjutnya kalian membangun dari yang paling kecil. Jadi membangun DFD dari yang paling kecil. Setelah kalian membangun DFD yang paling kecil, nanti kalian gabungkan. Ya, kalian gabungkan hingga pada saat di sini, oh ini gabungan dengan yang di sini, gabungan dengan yang di sini, kalian mendapatkan yang gambar yang di sini. Ya. Terus yang kedua pun demikian. Jadi gambarkan, oh yang dua ini. Ya. Yang di sini pun demikian. Gambarkan, oh yang tiga yang di sini. Selanjutnya digambarkan keseluruhan. Pada saat gambarkan keseluruhan berarti gambar yang di sini, yang kedua dan yang ketiga digabungkan. Nah, enggak, pertama kalian membangun dari yang paling kecil, dari yang paling bawah. Ya. Selanjutnya kalian akan mengenal ada istilah yang di sini adalah detail data flow diagram. Jadi menggambarkan secara keseluruhan, secara detail. Selanjutnya setelah kalian menggambarkan secara detail, kadangkala kalian perlu menggambarkan ya, yang proses yang di sini itu seperti apa. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan gambar ini, oh ternyata bagian yang di sini. Gambar yang lain ya, oh ada yang ini. Yang ini nggak dijelaskan di sini, tapi sebenarnya ada itu yang ini. Oh yang ini bagaimana? Oh ya ada. Selanjutnya yang ini, oh ada dan seterusnya. Ya. Nah, ya model yang digunakan ini ada data flow diagram dan dokumen flow diagram itu bagian yang utama. Tetapi untuk membantunya, makanya kalian akan mengenal yang pertama adalah overview diagram, terus ada decomposition tree diagram, terus ada konteks diagram itu juga kalian akan mengenal CR2 matriknya nantinya. Ya. Yang di gambar ini ada data flow diagram. Prinsipnya nanti akan dijelaskan lebih detail pada saat modul yang berikutnya. Ya. Demikian juga yang dokumen flow diagram. Yang data flow diagram prinsip dasarnya adalah ada proses, dia mengambil data, menghasilkan informasi. Data diambil dari aktor atau dari database. Ya. Jadi data yang masuk ke proses itu bisa dari aktor, bisa dari database. Pak, mungkin nggak ada data yang dari proses sebelumnya ke proses yang berikutnya? Ya. Ini nanti kalian akan jumpai pada saat di primitif data flow diagram. Di beberapa buku yang lain, kalian akan jumpai, oh itu bisa jadi diperkenankan. Misalnya bukunya Kendal, oh silakan, mau diperkenankan. Tetapi kalau saya pribadi akan mengikuti yang Bentley ini, jadi bukunya Bentley. Karena di situ akan lebih mudah pada saat kalau perpindahan antar proses itu dibantu dengan disimpan dulu. Jadi data yang sudah dihasilkan, informasi yang sudah dihasilkan oleh proses sebelumnya sebaiknya disimpan dulu. Mengapa disimpan dulu ini lebih baik? Karena kalau misalnya ada trouble setelah proses yang sebelumnya, setelah tersimpan ada trouble pada saat proses yang berikutnya, kita tidak mengulang di proses yang sebelumnya. Ya. Berbeda pada saat kalau, oh antar proses ini ada aliran data yang tidak tersimpan. Pada saat ada aliran data yang tidak tersimpan berarti kita harus mengulang proses yang sebelumnya. Ya. Sehingga dari konsep itu kalian akan bisa perhatikan di sini. Maka Anda proses, maka proses ini dia tidak berhubungan langsung dengan proses. Jadi yang warnanya agak gelap yang di sini, dia tidak berhubungan langsung dengan proses. Proses ini akan berhubungan melalui data. Jadi yang simbol yang di sini adalah data. Dan kalian juga kadangkala melihat yang warna segi empat yang lebih muda ini adalah aktor. Aktor kadangkala dia mengirimkan input ke proses, kadangkala dia mendapatkan informasi dari proses. Ya, demikian juga data. Ya. Sedangkan kalau dokumen flow diagram ini lebih cenderung terkait sama
urutan proses, jadi urutan proses. Hingga kadangkala kalian akan menjumpai pada saat ada dokumen yang sudah diterimakan oleh, ya ini ada SIM-line. SIM-line ini menunjukkan siapa saja aktornya. Yang tertera di atas ini adalah aktornya, dan ini yang dilakukan oleh aktor yang pertama, ya. Hingga pada saat ada simbol seperti ini, oh ada dokumen. Dokumen ini selanjutnya dilakukan apa? Ya. Selanjutnya dia melakukan apa? Nah, pada saat kondisi seperti ini kadang-kala kalian akan menjumpai ada beberapa dokumen yang digambarkan rangkap yang nanti akan disebarkan kepada stakeholder yang lainnya, jadi ke aktor yang lainnya. Dan dokumen-dokumen ini kadangkala akan mempengaruhi ada proses. Jadi ada proses, sehingga pada saat setelah proses ini kadang keluar dokumen lagi. Dokumen ini selanjutnya dilakukan apa lagi, dan seterusnya. Ya, ini dokumen flow diagram. Lebih cenderung menjelaskan urutan. Sehingga dokumen flow diagram ini lebih mirip dengan yang pernah kalian pelajari di dalam flowchart. Ya, flowchart. Makanya nanti kalau kalian browsing pun demikian. Kalau kalian membandingkan antara data flow diagram dengan flowchart, maka kalian akan jumpai di dalam data flow diagram ini bisa jadi, saya kembali ke yang di atas, ya, bisa jadi pada saat yang bersamaan ada yang melakukan proses ini dan ada yang melakukan proses ini di saat yang bersamaan, boleh di dalam data flow diagram. Tetapi pada saat kalau di dokumen flow diagram atau di flowchart, maka kita harus tahu, oh pada saat proses misalnya, oh ini yang mulainya di sini, pada saat sudah masuk ke tahapan ini, maka kita nggak bisa melakukan yang ini juga bersamaan. Jadi, oh saya mengerjakan ini dulu diselesaikan. Kalau ini selesai, maka segera berpindah ke yang berikutnya. Pada saat berpindah ke yang di sini, maka ini ditinggalkan, bukan sedang dikerjakan lagi. Jadi ditinggalkan. Makanya nanti kalau kalian lihat di sini, kalau di dalam data flow diagram bisa dilaksanakan paralel bersamaan, tetapi pada saat di flowchart, maka dieksekusinya satu persatu. Kalau satu sedang dieksekusi, maka nggak bisa berpindah ke yang lain. Tetapi begitu itu selesai, dia harus segera berpindah ke yang berikutnya. Sedangkan kalau di data flow diagram, oh yang satu proses kalau misalnya sudah selesai, ya sudah, saya lanjutkannya besok, boleh. Saya lanjutkan 3 tahun lagi, boleh. Jadi misalnya kayak gini, saya menabung ke tabungan. Setelah saya nabung ke tabungan, nggak harus saya ambil setelah saya nabung sekaligus. Jadi begitu saya nabung selesai, oh saya selesai ya, nabungnya prosesnya selesai. Ya udah saya langsung ambil, enggak. Tapi apa yang saya tabung sekarang bisa saya ambil besok, bisa saya ambil 3 tahun lagi dan seterusnya. Nah, ini yang maksudnya di dalam data flow diagram. Makanya di sini kalau kalian lihat jedanya bisa waktu yang lama. Ya, bisa dioperasikan secara paralel, tapi juga bisa dengan jeda waktu yang lama. Tetapi pada saat kalau di dalam proses, begitu satu proses selesai, maka dia harus lanjut ke proses yang berikutnya. Ya. Ini kalian akan paham pada saat kembali, oh ya gambaran flowchart seperti itu. Ya, pada saat kalian membuat data flow diagram, sedikit merubah mindset yang sudah kalian bentuk pada saat membuat flowchart. Ya. Saya lanjutkan di sini, proses bisnis. Tadi sudah jelaskan adalah yang dilakukan oleh stakeholder. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh stakeholder. Yang sebenarnya dia mengolah data yang masuk untuk menghasilkan informasi yang keluar. Ya. Selanjutnya di sini ditunjukkan ada 3 macam pemodelan. Ada yang proses itu disimbolkan dengan bentuk lengkung, rounded rectangle. Ada yang bentuknya segi 4. Dan ada yang bentuknya lingkaran. Ini terserah kalian gunakan yang mana ya modelnya. Tidak ada keharusan. Saya loncat dulu. Dan bentuk itu sebenarnya terkait sama apakah dia tekniknya SADT, SSA, atau SASS ya. Jadi kalau yang rounded rectangle
Ini SADT. Ya. Nanti pada saat yang lingkaran, oh ini berarti menggunakan SASS. Ya. Jadi kadangkala nama yang mengembangkannya, ya, yang mengembangkannya. SADT ini kadangkala juga dipakai di dalam SRD ya nantinya. Ya. Jadi kalian kenal nanti ada istilah, oh ini buatannya IDF ya atau ROS ya. Terus ada yang buatannya DeMarco Jordan. Cuma kalau di sini kalau kalian lihat itu dibalik Jordan DeMarco. Biasanya DeMarco Jordan. Terus ada juga oh ini buatannya Jenstarson ya yang menggunakan SSA. Ya. Karena pada saat yang di SADT kalian akan jumpai kalau menggunakan IDF itu tidak ada recordnya ya. Tapi pada saat kalau kalian perhatikan yang SASS dan SSA di sini ada recordnya. Ya, ada recordnya yang gambarnya. Oh, oke, mohon maaf. Ini di record atau basis data itu digambarkan yang di SSS itu adalah dua garis paralel. Tapi pada saat di SSA itu adalah yang sering salah di sini nggak ada garisnya ya. Di bagian ekornya ini nggak ada garisnya. Kadang-kala ada yang gambarkan dikasih garis juga ya. Ya. Jadi teknik pemodelannya terserah kalian gunakan yang mana, tetapi saya perlu mengingatkan jangan sampai kayak gini. Proses bisnis yang gunakan konsepnya SASS, tapi recordnya menggunakan konsepnya SSA. Jangan dicampur-campur. Ya, kalian pilih yang mana, maka gunakan secara konsisten. Ya. Kita kembali ke yang proses yang umum. Ya. Proses bisnis yang umum. Proses bisnis yang umum ya karena kita menyadari bahwa namanya sebenarnya kan proses itu adalah dia mengambil data dan menghasilkan informasi. Ya. Pada saat yang di sini, oh ada proses yang add, ya, menambah data baru. Yang dimaksud menambah data baru ini berarti inputnya kemungkinan besar dari aktor. Ya, inputnya dari aktor masuk ke proses, terus dari proses ini hasilnya adalah informasinya disimpan ke dalam basis data. Use atau read ya. Ini berarti oh ini ada data dari basis data diambil oleh proses, informasinya ini bisa menuju ke proses, bisa menuju ke basis data atau menuju ke aktor karena sifatnya use. Ya. Tetapi pada saat kalau bilang iris atau delete, maka ini sebenarnya adalah ada yang dipanggil oleh data dari basis data dipanggil. Terus selanjutnya dia menghapus yang ada di basis data. Cuma digambarkannya panahnya cuma satu, bukan digambar di dua-duanya. Di update pun demikian. Hingga untuk memudahkan pada saat penggambaran di buku kalian akan bisa lihat bahwa panah yang menuju ke record atau basis data itu dilakukan oleh add. Jadi pada saat add yang di sini create atau add, juga demikian pada saat delete, juga demikian pada saat update. Sedangkan panah yang keluar hanya ada di read. Ya, ini
satu referensi menyarankan seperti ini, biar gambarnya nggak ruwet ya. Kalau biar nggak ruwet. Tetapi pada saat kalau kalian perhatikan yang lainnya, kadangkala ada referensi kalau create memang panahnya seperti ini. Kalau delete itu ada panah bolak-balik. Jadi dari data ke proses, baru proses ke data. Ya. Hingga pada saat proses ke data fungsinya adalah menghapus. Demikian juga sebaliknya. Yang diupdate pun demikian. Ada panah dari data ke proses, selanjutnya diperbarui, baru hasil pembaruannya dikembalikan ke data. Ada yang melakukan seperti itu. Tetapi kalau saya pribadi lebih menyarankan mengikut yang ini. Karena akan memudahkan pada saat kalau kita membaca di detail data flow diagram, gak ruwet gambarnya, ya, gak terlalu banyak panah. Selanjutnya proses yang lainnya ada. Jadi proses-proses misalnya, oh ini kalian menggunakan matematika, ini dijumlahkan, oh ini dikalikan, oh ini selanjutnya dipakai untuk membuat keputusan dan seterusnya. Ada macam-macam ya proses yang lainnya. Ya. Saat mengembangkan data flow diagram, ini kadangkala kalian akan menjumpai beberapa kesalahan proses ya. Ada black hole. Ya. Hingga aneh. Mengambil data, jadi data dipanggil semua, ya banyak data yang dipanggil, tapi nggak ada satupun informasi yang dihasilkan. Akhirnya ada kesalahan. Proses kan mengolah data menjadi informasi. Tapi pada saat kalau proses ini hanya mengambil data tapi tidak ada informasi, artinya apa? Proses ini nggak ada gunanya. Loh Pak, kalau misalnya informasinya ini penting bagaimana? Nah, informasinya kalau penting berarti penting untuk disimpan atau penting untuk dilaporkan? Penting untuk dilaporkan, Pak. Oh, kalau penting untuk dilaporkan ya sudah berarti ada panah dari proses menuju aktor. Ya. Ya. Kalau penting untuk disimpan ya berarti ada panah dari proses menuju data. Ya. Sekarang kita masuk ke yang miracle. Ini ajaib. Prosesnya tiba-tiba menghasilkan informasi tanpa ada data yang masuk. Loh kan bisa Pak, misalnya ini ada saya menginputkan message Pak ke pimpinan saya. Message-nya ini nanti tersimpan ke dalam data. Oh, berarti kamu yang memasukkan. Iya, Pak. Oh, berarti ada input sebenarnya dari aktor menuju proses. Tapi lupa menggambarkannya ya. Jadi nggak mungkin ada output tanpa input. Ya. Jadi ajaib soalnya. Makanya disebut di sini miracle. Ada output tapi tanpa input. Ya. Tetapi yang kesalahan yang ketiga ini ya harus mengetahui dalamnya atau transparansi dari prosesnya. Maka kita akan tahu, oh ini greyhole, kesalahan karena ternyata inputnya kurang. Ya, karena kalau untuk menghasilkan output ini, setidaknya ada input ini yang belum dimasukkan. Ya, itu yang nanti kalian mudah menjumpainya. Saya sampaikan pada saat kalau memeriksa di Kompre, yang paling mudah adalah memeriksa yang tadi. Oh, ada miracle enggak? Oh, ada black hole enggak? Oh, kalau ada, oh ini salah. Ya. Oh, ada miracle. Oh, ini salah. Ya, udah seperti itu. Ya. Selanjutnya ada penggunaan junction. Ada yang gunakan AND, ada yang gunakan OR. Ya, kalau menggunakan AND berarti semua panah masuknya, kalau gambar yang sebelah kiri, semua panah masuknya harus ada semua, baru bisa dilanjutkan. Ya. Kalau panah yang kanan, maka setiap ada yang keluar informasi, maka dia akan disebarkan kepada keseluruhan. Itu N. Tetapi kalau OR sebaliknya. Kalau ada setidaknya salah satu masuk, maka proses data ini bisa dilanjutkan. Salah satu saja. Demikian juga pada saat yang keluar. Pada saat ada panah yang keluar, maka dia akan dikirimkan ke salah satu. Tidak harus semuanya. Kalau harus semuanya maka N. Setidaknya salah satu. Nah, ini konsepnya ya. Sehingga kalian akan paham yang di sini misalnya. Nah, pada saat
ada converging yang menggunakan AND seperti ini, maka harus ada data A, data B, dan data C agar data ini bisa dikirimkan kepada proses. Ya. Sebaliknya pada saat kalau kita menggunakan OR, oh ada data D, ya udah kirimkan ke proses. Ya. Kalau ada D dan E bagaimana? Ya udah kirimkan D dan E ke proses silakan ya. Jadi nggak harus ada semuanya kalau menggunakan OR. Demikian juga pada saat keluar informasinya. Informasi yang kalau menggunakan N berarti nanti akan dikirimkan ke U, V, dan W. Tetapi pada saat kalau OR, oh ini nanti akan dikirimkan kemana? Ke X atau ke Y atau ke Z. Ya. Jadi bisa salah satu atau beberapa. Ya. Di buku ini pun kalian akan menjumpai, ya referensi bisa kalian akses menggunakan akunnya UB, itu kalian akan dapatkan bahwa oh ada beberapa kesalahan yang sifatnya harus mencermati terkait sama aliran ya. Jadi pada saat ada dari sumber yang sama, ketujuan yang sama, maka hendaknya tidak perlu digambarkan dengan beberapa panah. Ya. Sebenarnya prinsip dasarnya sama, biar gambarnya tidak ruwet ya. Kalau masing-masing data digambarkan panahnya, maka akan banyak panah yang digambarkan. Ya, di sini kalau kalian lihat, oh ini ada dua panah. Ya, ada dua panah yang dari telepon service provider ke P phone bill. Ya, ini ada proses bisnis dari aktor. Ya. Ada dua aliran data. Ya. Dua aliran data ini nggak usah digambarkan sendiri-sendiri, cukup gabungkan jadi satu. Ya. Ini nanti akan mudah pada saat antar level. Jadi level 0 ke level 1 ke level 2 itu caranya seperti apa. Ya. Demikian juga yang di sini ada kesalahan. Ya. Nggak mungkin ada dari dari aktor ke aktor. Ya, dari aktor ke aktor berarti nggak perlu sistem ya. Jadi kalau misalnya, oh dari pimpinan ke staff, ini ada aliran informasi Pak. Oh iya, ya udah nggak usah digambarkan ke sistem. Ya udah kalau orang yang langsung ngomong kan nggak perlu masuk ke sistem. Maka ini nggak ada. Tetapi kalau misalnya, oh ini ada melalui sistem, maka gambarkan prosesnya. Demikian juga antara aktor ke data maupun sebaliknya dari data ke aktor. Ya, kalian bisa bayangkan kalau nggak ada proses bisnisnya, ada orang jalan dekat basis data kita. Gara-gara orang ini ternyata basis data kita langsung gemuk, jadi langsung ada kiriman karena orang ini ternyata dia bisa melakukan tele ya teleport datanya. Jadi dia melakukan teleport dari pikiran otaknya langsung masuk ke dalam data. Nah, ajaib kayak gitu. Demikian juga yang sebaliknya. Oh ternyata data ini ada yang mengalir ke orang secara langsung. Ya kalau ada orang yang lewat di basis data, tiba-tiba dia pusing. Kenapa pusing? Kok ada banyak data ya masuk ke dalam otakku? Nah, kan ini ajaib. Ya. Makanya nggak mungkin ada aliran seperti ini. Maka kalau misalnya, oh ada aliran dari aktor ke data, maka di dalamnya harus disisipkan proses apa yang menyebabkan aktor itu bisa mengirimkan data ke basis data. Ya, ini yang harus kalian pahami. Demikian juga pada saat kalau oh nggak mungkin ada record dari data ke data. Ini nggak mungkin. Kalau kayak gini bisa rusak ya, bisa tak terkendali. Data ini kenapa bisa tiba-tiba menjadi banyak? Nggak ada proses padahal. Ya. Oh ternyata ditulari oleh data yang lainnya. Ya ini nggak mungkin kalau nggak ada proses. Nah, ini kan sebenarnya secara logika kesalahan-kesalahan ini nggak boleh terjadi. Logika saja nggak masuk akal kalau ini terjadi. Tapi kadangkala pas kita menggambar lupa. Ya. Pada saat lupa, oh ini kayaknya karena ada proses ini lupa saya gambarkan. Ya. Kesalahan-kesalahan seperti ini yang biasanya saya periksa pada saat menganalisa. Ya. Ini gambaran lebih rincinya IDEF itu ada menggunakan ICOM,
ya input, control, output, mechanism, kadangkala ditambahi call, ya. Terus selanjutnya di Jensenson, gambarnya seperti ini, akan saya jelaskan lebih detail di berikutnya. Ya, overview diagram yang tadi sempat saya sampaikan, ya, itu menggunakan beberapa simbol. Simbolnya nggak harus seperti ini ya, nggak harus seperti yang ada di dalam flowchart. Gambarnya boleh bebas kalau yang overview diagram. Ini contohnya, gambarnya boleh bebas. Ya. 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 Cuma menggambarkan sistemnya ini dia akan mendapatkan data dari aktor, siapa aktornya, datanya apa saja yang diberikan, dan dia akan mendapatkan informasi dari sistem apa saja. Ya, fungsinya overview diagram cuma itu. Terus ada CRUD matrix. CRUD matrix ini adalah ada yang kalau yang di sini kalau kalian lihat adalah sebelah yang warna hijau ini adalah data, yang bagian atas ini adalah proses. Tapi ada juga yang dibalik, proses yang sebelah sini, datanya yang di atas. Ya, terserah, sama saja sebenarnya. Prinsipnya adalah di sini kalian masukkan antara create, read, update, and delete. Ya, mana yang dilakukan. Jadi pada saat proses ini dia yang create data tertentu. Jadi kalau kalian lihat di sini datanya, ini yang entitasnya yang agak masuk ke dalam ini adalah atributnya. Jadi, ini create, dia akan meng-create di mana. Nah, yang harus kalian ingat, di data setidaknya harus ada satu create. Jadi kalau di sini setidaknya ada satu C. Di setiap baris itu harus ada setidaknya satu C. Nggak mungkin tiba-tiba data itu ada tanpa ada create. Harus ada C. Terus setidaknya ada satu U. Kenapa? Kok satu U? Ini kalau menggunakan create use ya. Setidaknya ada salah satu antara read, ya, update, and ya read, update. Ya, jadi setidaknya ada salah satu antara read dan update. Kenapa? Soalnya data yang di-create harus ada yang digunakan. Create, and update. Ya. Nah, ini yang harus diperiksa. Create CRUD matrix ini kadangkala diganti dengan create use matrix, ya, CU matrix, ya, CU matrix. Ya, makanya tadi saya sempat keliru ya. Jadi gunakan use adalah create atau update. Di setiap baris harus ada C, atau ya kita juga harus pahami setiap baris itu, setiap data harus ada read atau update-nya. Ya. Yang di sini adalah yang CRUD matrix terkait pada saat kalau prosesnya itu terdistribusi. Jadi lokasinya tidak di satu tempat, maka kalian harus menggunakan ini. Tapi kalau lokasinya itu di satu tempat, nggak perlu matrik yang di sini. Ya. Demikian juga yang ini, data to location. Kalau datanya terdistribusi. Kalau yang tadi prosesnya yang terdistribusi, kalau yang ini lokasinya yang terdistribusi. Kalau datanya tersentral, maka nggak perlu ini. Ya. Ini decomposition tree diagram yang terkait sama hierarki antara proses bisnis ke subproses bisnisnya. Konteks diagram ini adalah data flow diagram level 0, level paling rendah. Makanya gambarnya serupa, mirip dengan overview diagram. Cuma sudah menggunakan prinsipnya di data flow diagram. Nah, ini data flow diagram. Tadi detail data flow diagram, ke sini primitif data flow diagram. Ya. Ini yang tadi saya bilang, saya akan jelaskan contoh kesalahan-kesalahan di dalam data flow diagram untuk memudahkan pada saat kita memeriksa antara satu level ke level yang lain. Ya. Pada saat yang di sini, di decomposition diagram kita akan melihat ada 3 proses. Maka di konteks diagram itu kita akan memperhatikan terkait sama ini 3 proses. Berarti di dalam information system ini ada 3 proses. 3 proses ini ditunjukkan di data flow diagram level 1-nya. Jadi ada proses 1, proses 2, proses 3. Ya, harus ada 3 proses itu. Ya.
Selanjutnya, di level 1 ini, pada saat kita menggambarkan kayak gini, kita lihat ada nggak yang sifatnya black hole. Dia punya input, tapi nggak punya output. Oh ini bukan black hole, miracle yang ini. Ya, karena dia langsung keluar outputnya. Jadi proses ini menghasilkan output. Outputnya panahnya ada 3, tapi nggak ada inputnya. Ini miracle. Demikian juga yang di sini. Oh, ini nggak aman. Nah, sekarang kita lihat untuk di level 1 saja kasusnya. Di level 1. Kita lihat di data. Apakah ada yang data yang dia sifatnya hanya create saja? Nah, jadi kalau create dia panahnya masuk saja. Oh, data ini. Oh, data 2. Dia dibuat saja tapi nggak pernah digunakan. Ya, nggak pernah digunakan, nggak ada panah keluar. Ini muncul masalah data ini. Di data 1 ada panah masuk dan ada panah keluar, aman. Data 3 ada panah masuk dan ada panah keluar, aman. Ya. Demikian juga nanti pada saat kita berpindah dari level 1 ke level 2, ini level 2 untuk proses 1. Ya, proses 1 tinggal kita lihat, ada panah dari aktor 2 ke proses 1. Aktor 2. Oh ya, ada aktor 2 ke proses 1. Nah, panahnya terserah ke subproses 1.2 atau 1.3 atau 1.1 terserah. Pokoknya ada panah keluar dari aktor menuju proses. Ya. Oh, ini ada. Tetapi aktor 2 ini ternyata dia mendapatkan informasi dari proses. Muncul masalah. Oh, ini ada kesalahan. Ya, ada kesalahan. Nah, kesalahannya di mana? Apakah di level 1-nya atau di level 2-nya? Ya. Demikian juga nanti pada saat yang kita lihat lagi. Oh, proses 1 ini berhubungan dengan data 1. Kita lihat data 1 menuju ke proses. Data 1 menuju ke proses. Oh iya benar. Data 1 menuju ke proses. Ini data 2 dari proses menuju data 2. Dari proses menuju data 2. Ini benar. Ada panah dari proses menuju data 2. Tapi ini salah, Pak. Ini ada data ke proses. Berarti mestinya yang di sini ada data menuju ke proses. Ya. Nah, ini terkait sama hubungan antar aliran di level 1 ke level 2. Selanjutnya kita bisa melihat kesalahan-kesalahan umum yang lainnya terkait sama aliran. Kita tadi paham bahwa tidak boleh dari aktor ke aktor. Ini salah, Pak. Terus dari data ke data. Oh, ini salah. Ya. Nah, data ke data ini nggak boleh. Dari aktor ke data ada nggak? Nah, itu bisa kalian periksa. Oh, ada Pak, ini dari aktor ke data. Ini nggak boleh Pak. Oh ya. Jadi kesalahan-kesalahan seperti itu nggak boleh ada sebenarnya. Pada saat ada maka kita bisa memeriksa apakah ada proses yang terlewatkan. Nah, ini di bagian ini untuk memudahkan kalian mempelajari yang di bagian-bagian sebelumnya terkait sama kesalahan-kesalahan umum yang kerap kali terjadi pada saat kita menggambar data flow diagram. Nah, ini saya tanya kembali ke kalian. Apakah dilanjutkan dulu? Masih sanggup dilanjutkan atau Pak kan nanti saya pelajari dulu ya, silakan. Apakah kita lanjut ke data flow diagram? Saya tawarkan. Oke. Ya, kalau gitu saya lanjutkan. Dalam data flow diagram, cara pengembangannya adalah kita harus mengenal dulu
data-data apa saja yang akan kita pergunakan di dalam data flow diagram. Kita panggil IRD ya. Misalnya, dari IRD yang seperti ini, kapankah kita meng-create data dosen, kapan kita meng-create data plotting, kapan kita meng-create data mata kuliah, dan seterusnya. Maka di situ nanti ada di dalam CRUD matrix. Prosesnya ini nanti yang meng-create yang mana? Terus yang read yang mana? Ya. Selanjutnya kita lihat lagi siapa yang meng-create, siapa yang membuat. Maka kita masuk ke overview diagram. Di overview diagram aktornya siapa saja yang membuat data-data tadi. Kita lihat, ini ternyata sistem usernya tata usaha, ya, bagian recording, yang dia yang meng-create data ke sistem. Untuk data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, data aturan nilai, yang meng-create tata usaha. Nah, selanjutnya untuk yang registrasi kuliah, ternyata mahasiswa bisa langsung. Setelah dia terdaftar di dalam data mahasiswa, maka dia bisa melakukan registrasi kuliah. Terus selanjutnya untuk yang terkait sama dosen siapa yang nanti mengajar mata kuliah A, itu ini pimpinan jurusan misalnya, pimpinan departemen yang melakukan plotting. Selanjutnya nanti pada saat setelah pembelajaran terus ada memasukkan nilai, siapa yang memasukkan? Ini dosen. Jadi aktor-aktor ini yang mau memberikan input ke dalam sistemnya. Selanjutnya aktor-aktor ini apakah dia akan mendapatkan informasi? Iya, ternyata ada informasi yang diperlukan oleh mahasiswa, ada informasi yang diperlukan oleh dosen. Ya, ini yang masuk. Ya. Selanjutnya proses-proses yang ada dibuatnya. Bagaimana caranya? Untuk membuat decomposition tree diagram itu bukan dari atas ke bawah, ya, bukan, tapi dari bawah ke atas. Artinya kalian harus mengidentifikasikan semua proses bisnis yang diperlukan. Kapan mengidentifikasikannya? Ingat, kembali kepada analisa kebutuhan. Ya, kembali ke analisa kebutuhan. Jadi kalian membuat, daftarnya proses-proses yang harus dikerjakan ini. Selanjutnya dari data proses-proses itu kalian kelompok-kelompokkan, kumpulkan. Jadi dikumpul-kumpulkan. Nah, pada saat kalian kumpul-kumpulkan itu, maka akan tahu, induknya siapa nanti. Induknya siapa. Cara pengumpulannya ada 2 caranya. Yang pertama yaitu berdasarkan siapa aktor yang berkepentingan. Jadi kelompokkan berdasarkan aktornya. Ya, atau yang kedua, ini dikelompokkan karena kemiripan prosesnya. Ya, jadi kemiripan prosesnya. Pada saat kemiripan proses ini pun ada yang kemiripan prosesnya karena sifat prosesnya sama. Boleh. Atau kemiripan prosesnya ini karena dilaksanakannya di waktu yang hampir bersamaan. Boleh. Ini kemiripan prosesnya karena nanti berurusan dengan data yang sama. Boleh. Jadi kalian boleh menggunakan karena kemiripan prosesnya atau karena terkait sama stakeholder yang berurusan dengan proses tersebut. Ya. Yang di sini saya menggunakan kemiripan yang terkait sama saat pelaksanaannya. Jadi pada saat pelaksanaannya nanti kalian akan paham bahwa pengelolaan master file yang di sini itu dikelola oleh TU dan biasanya di awal sistem ini dibangun. Oke, ini pada saat sistem awal dibangun. Yang berikutnya, untuk proses-proses yang ada di awal semester. Terus, ini selama proses perkuliahan dan ini yang pada saat akhir semester. Saya menggunakan penggabungan seperti itu. Tapi nggak harus kayak gini ya. Kalau ini karena semua mahasiswa kan nggak ada yang, saya mulai
awal semesternya bulan Februari. Oh, kalau saya Maret aja, Pak. Oh, kalau saya Juni. Oh, kalau saya pertengahan Juni, Pak. Oh, iya, kalau saya Mei akhir-akhir aja, Pak, boleh. Enggak enggak acak kayak gitu. Maka saya lakukan seperti ini. Tetapi kalau misalnya ada konsumen itu kalau dia pesen di bulan Januari awal, terus ada konsumen pesen di Januari akhir, ada konsumen lain pesennya di bulan Mei dan seterusnya. Pada saat konsumen kayak gini, oh ternyata proses-prosesnya bisa aja. Maka jangan gabungkan berdasarkan waktu, ya kemiripan waktu, jangan. Gunakan cara yang lain, ya. Penggabungannya, oh ini ada yang pesennya modelnya adalah pesen eceran. Ada yang pesennya langsung partai besar. Oh, ada yang pesennya jumlahnya di masing-masing item itu enggak banyak, tapi itemnya yang banyaknya item yang banyak. Jadi pesan A, B, C, D, E, F, G, A-nya 10, B-nya 2, C-nya 3, dan seterusnya. Oh, ada yang modelnya kayak gini. Nah, bisa jadi prosesnya ini dipisahkan. Tetapi selanjutnya pada saat digabungkan dalam kelompok, ini mengelompok dalam proses pemesanan. Nah, pemesanannya ternyata ada pemesanan yang sifatnya eceran, ada pemesanan yang partai, ada pemesanan pengelompokan seperti itu. Jadi karena kemiripan, boleh ya. Kenapa ini saya tekankan? Karena kadangkala gara-gara contohnya seperti ini, itu kerap kali aktivitasnya sebelum diproduksi dan selama diproduksi dan setelah selesai diproduksi untuk dikirimkan. Ya, terjebak kayak gitu jangan ya. Jangan terjebak seperti itu. Kelompokkan yang kalian rasa dia lebih efektif. Ya, ini konteks diagram. Nah, pada saat konteks diagram gambarnya serupa dengan yang ada di dalam overview diagram. Selanjutnya, lupa gambar ini kok ruwet. Nah, ini kalau kita gambar langsung detail. Ya, saya tunjukkan seperti ini. Ini kalau detail. Saya ingatkan kembali, cara gambarnya adalah dari sini. Gambarnya mestinya dari sini dulu. Level 2 dari proses 1. Nah, dari level 2 dari proses 1 ini digambarkan oke. Nanti di level satunya gambar yang ini itu bisa diwakili oleh gambar yang di sini. Gambar yang ini itu diwakili oleh gambar yang di sini. Ya. Sehingga nanti pada saat yang proses 2 pun demikian. Gambar yang ada di sini diwakili oleh gambar yang di proses 2. Gambar proses 2 saja. Nah, gambar yang proses 3 pun demikian, proses 4 pun demikian. Jadi diawali dari gambar yang paling rendah dulu, baru ke atas. Ya. Jadi bukan kalau kalian terpakunya pada saat gambar yang di sini ya sudah ruwet ya. Ini yang disebut detail data flow diagram. Ruwet nanti Pak warnanya kok banyak sekali. Saya kok bingung. Ya udah, jangan ya. Jadi caranya seperti itu. Ini kalian pelajari dulu. Di pertemuan berikutnya, kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Kalau tanya sekarang silakan, nggak apa-apa. Ya. Cara gambarnya bagaimana antar proses ya, antar level. Caranya seperti ini. Ya. Kalian lihat yang selain proses. Ya. Kalian lihat misalnya kayak gini. Oh ini dosen. Data dosen ini ada panah dari proses. Ya, dari proses satu-satu. Ya. Proses apapun nggak apa-apa. Proses satu-satu. Maka kalian bisa melihat di satunya ada data dosen. Ya. Dari proses menuju data dosen. Ya. Kita lihat yang berikutnya. Ini ada data mahasiswa dari proses. Ada data aturan nilai dari proses. Data mata kuliah dari proses. Maka ketiga data tadi
Ya, mata kuliah, mahasiswa dan aturan nilai itu akan ada di sini. Mata kuliah, mahasiswa dan aturan nilai dari proses. Ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya, yang bukan proses. Oh, ini ada aktor. Aktornya ternyata panahnya menuju proses saja, nggak ada panah dari proses. Maka di sini pasti gitu. Aktornya hanya tata usaha dan panahnya dari aktor ke proses. Yang agak ruwet. Yang agak ruwet. Ya. Sekarang kita lihat yang di sini. Contoh ini mahasiswa. Ya. Mahasiswa ini ada panah dari, ya, mohon maaf, saya masuk ke sini. Mahasiswa. Ini mahasiswa ada dia menginputkan ke proses dan dapat dari proses. Pada saat kayak gitu maka ada kemungkinan di sini juga demikian. Mahasiswa ke proses dan dari proses. Ya, kita tinggal melihat hubungan itu. Nah, ini contoh yang lain, yang kelas kuliah dari pembuatan jadwal ada panah ya. Tapi nanti digunakan di registrasi kuliah dan plotting mengajar. Berarti ini ada panah masuk ke kelas kuliah dari proses, tapi juga ada panah keluar menuju proses. Kita lihat yang di kelas kuliah. Di kelas kuliah, data kelas kuliah. Nah, data kelas kuliah ini ada panah dari proses dan ada juga dari kelas kuliah menuju proses. Ya, ini gambarkan ke level yang di atasnya. Caranya seperti itu. Maka kalian tinggal melihat, oh yang bukan proses. Karena semua proses yang ada di sini, 21, 22, dan 23, ini semuanya merupakan proses 2. Ya, 3 proses ini sebenarnya adalah merupakan proses 2. Sehingga panah dari aktor itu harus sama. Jadi, oh ini yang dosen, kalau kalian lihat di sini, dosen tidak ada panah ke proses. Dosen tidak ada panah ke proses. Maka yang di sini pun demikian. Nggak boleh ada panah dari dosen ke proses 2. Ya. Ya. Caranya seperti itu. Dari yang bawah ke atas. Itu caranya. Nah, sementara sampai di sini dulu aja. Sampai data flow diagram. Caranya adalah seperti itu. Kita di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan mempelajari yang dokumen flow diagram. Tetapi sebelum itu kalian bisa bertanya terkait sama bagaimana caranya menggambarkan data flow diagram. Di sini mungkin ada yang saya masih melakukan kesalahan karena kadangkala pas proses yang kayak gini, nah ini ada 2 panah. Ada 2 panah. Ini kadangkala panahnya nanti kalian akan mendapatkan 2 ya. Jadi sebenarnya registrasi kuliah ini prosesnya ada anaknya lagi, ya, ada anaknya lagi. Karena KRS itu berarti ada proses terlebih dahulu sebelum kalian melakukan yang berikutnya. Jadi kalian bisa, oh saya melakukan registrasi kuliah, daftar. Terus ada setelah daftar, terus nanti kalian ditunjukkan, oh ini yang kalian sudah daftar. Kalian verifikasi, kalian dapatkan KRS-nya. Bisa lakukan itu. Jadi yang 2.3 ini bisa dipecah lagi menjadi subproses lagi. Cuma di sini saya nggak menunjukkan lebih lanjut. Nah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.